Sangat senang sekali saya berada di tengah-tengah suasana yang sangat luar biasa. Amin. Saya kenal Pak Daniel belum lama sebenarnya. Wakil saya yang banyak bercerita tentang beliau dan bagaimana pelayanan mereka. Sesekali sih saya nonton You Channel, tapi ketemu sekali. Tapi saya merasa kita punya satu DNA yang sama untuk kita bisa menjangkau banyak generasi untuk kemuliaannya. Amin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang regenerasi. Saudara, regenerasi adalah menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari lagi. Ya, ini tema besar dari gereja Rock Ministry atau Rock Movement. Jadi, kalau Anda bertanya sama saya, buah apa yang sejati dari pohon mangga? Jawabannya tentu orang akan berkata buah mangga gitu ya. Buah apa yang sejati dari pohon pisang? Jawabannya sebenarnya bukan buah pisang, saudara. Kalau buah yang sejati dari pohon mangga adalah buah mangga, maka saudara makan mangganya lalu selesai kehidupan ini. Tapi begini, buah yang sejati dari pohon pisang itu bukan buah pisang. Buah yang sejati dari pohon pisang adalah anak pohon pisang yang lain. Amin. Jadi buah yang sejati dari pohon mangga itu sebenarnya bukan buah mangga, tetapi anak pohon mangga yang lain. Saya percaya bahwa pelayanan ini nggak akan cuma bertahan 1, 2, bahkan 10 tahun yang akan datang sekalipun. Tapi pelayanan ini akan bertahan sampai Yesus datang kali yang kedua. Sebab itu perlu sebuah regenerasi. Kalau speed kita nggak cepat maka pelayanan ini akan gampang punah dan selesailah pelayanan kita. Nah, mari kita lihat. Ada beberapa ayat saja lalu kita akan baca, lalu kita akan konsen di sini. Ayub pasal yang ke-14. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila dia ditebang, ia bertunas kembali. Anda lihat itu? Karena bagi pohon masih ada harapan. Anda nggak usah pusing bagaimana kondisi dari pohon itu. Sekalipun dia mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Apabila dia ditebang, dan ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Jadi Anda tidak usah khawatir selama masih ada tunas. Mengerti maksud saya? Katakan tunas. Jadi makanya saya berkata, apa buah yang sejati dari pohon pisang? Bukan buah pisang, anak pohon pisang yang lain. Atau tunas dari pohon pisang. Nah, saudara lihat. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia, karena masih ada tunas. Bersemilah ia dan setelah diciumnya air dan dikeluarnyalah ranting seperti semai. Amin. Jadi yang pertama adalah, bisa ditampilkan langsung aja. Yang pertama, kalau kita bicara tentang tunas, maka yang pertama adalah kita selalu bicara ini, pembaharuan. Katakan pembaharuan. Jadi begini, Tuhan kita adalah Tuhan pembaharuan. Allah akan memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Bahkan saya percaya bahwa apa yang hilang di tahun ini, maka saya percaya Tuhan akan memperbaharui dan mengembalikannya 7 kali lipat kepada kita. Bapak Ibu, kalau ada harta orang benar itu dicuri oleh dunia, Tuhan sanggup mengembalikannya 7 kali lipat kepada kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan pembaharuan. Kalau kita bicara tunas, maka yang kedua adalah kita bicara tentang peremajaan. Apa artinya peremajaan? Artinya gini loh, pemulihan menuju kepada rencana dan kehendak Tuhan. Saya ingat ketika Pak Daniel datang ke Los Angeles dan memberkati kami, kuncinya bukan bagaimana menjadi sukses yang menjadi tujuan kita. Tujuan hidup kita adalah mengalami kemaksimalan dan kita menjadi serupa seperti Tuhan kita. Nah, peremajaan artinya begini, pemulihan untuk kita kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Lanjut saja cepat. Yang berikutnya adalah regenerasi. Apa artinya regenerasi? Regenerasi kita nggak bicara usia tertentu. Tapi maksud saya regenerasi adalah kita membangkitkan satu generasi penerus. Satu tim pelayanan. Percayalah berdua selalu lebih baik daripada seorang diri. Percayalah tim, membangun tim akan lebih bagus daripada kita seorang diri. Saudara, saya tahun 2003
mengadopsi nubuatan berangkat ke Amerika. Ya. Lalu ada seorang keluarga misioneri dari Amerika datang ke kota Jogja pada waktu itu. Dia berkata bahwa kamu akan pergi ke Amerika dan kamu akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Anda bisa bayangkan, no English, no insurance, no bank account, no money, no everything. Jadi lagu kesukaan saya, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya. Tuhan tanya, punyamu apa? Enggak punya apa-apa. Saya hanya punya iman. Berapa banyak anak tahu kalau Anda memiliki iman, maka bersama dia kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, 2003 saya berangkat ke Amerika, 2004 saya mengembalakan sebuah umat yang isinya semua pelajar dari anak-anak Purdue University. Jadi even satu family pun kami nggak punya. Nah, anak-anak biasa ngajak kita makan setelah kebaktian. Ada satu restoran Jepang pada waktu itu di City West Lafayette namanya. Kita bilangnya West Lafayette gitu ya, sekitar 40 mile dari kota Indianapolis. Ada satu restoran Jepang namanya Kokoro. Lalu begitu kita makan di situ, anak-anak udah bilang gini, Pastor, jangan kaget kalau lihat warung itu. Memang agak mengagetkan. Jadi begitu saya datang ke situ, yang antri itu panjang sekali. Nah begitu kita masuk, ada satu pengumuman yang membuat saya syok. Tulisannya begini, tata tertib makan di restoran ini. 1, harus antri. Kalau kamu tidak mau antri, cari fast food terdekat di kota ini, saya tidak butuh kamu. Bayangkan. 2, kalau kamu makan di restoran ini, bilnya, itu maksudnya notanya, bonnya mesti digabung. Maksudnya dijadikan satu, karena biasa mahasiswa itu kalau makan kan pisah-pisah bilnya gitu ya. Yang pernah jadi mahasiswa tentu tahu. Yang ngomong gini, kalau kamu makan di sini, bilnya harus dijadikan satu. Karena itu peraturannya, saya tidak mau bil yang terpisah-pisah. Yang ketiga, hebat, dia ngomong gini. Kalau masuk restoran ini tidak boleh pakai topi. Kalau pakai topi di dalam ruangan ini, saya usir kamu. Nah, bayangkan, ya, pede banget kan. Yang keempat, saya sudah belajar masak 16 tahun. Jadi tolong jangan ajari saya memasak. Kalau saya mati, restoran ini tutup. Anda bisa ngerti maksud saya? Anda lihat, ada satu, itu baru seumur hidup saya makan nasi goreng $1,4 juta. Sepiring nasi goreng $25 pada waktu itu. Ya, jam 10 saya makan. Ada satu orang tiba-tiba keluar dari dapur, bawa parang, ini pemilik restoran ini dan ngomong gini, tolong yang berdiri kamu pulang, aku udah capek seharian masak. Yang duduk tak layani, yang berdiri pulang, besok kamu datang lagi, mau datang terserah, enggak pun terserah, saya enggak butuh kamu. Saudara Anda lihat, restoran ini di satu sisi mengalami keberhasilan yang begitu hebat, tapi di sisi yang lain, tipe orang ini tidak mengerti apa arti dari sebuah regenerasi. Seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang rindu melihat anak-anaknya jauh lebih hebat daripada dirinya. Katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah dia lakukan di dunia ini. Itu bukti bagaimana hati Tuhan kita sangat mencintai generasi ini. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang tantangan gereja, ini kan zamannya 5G ya. Tapi saya mundur sedikit. Minimal ada 3 3G yang menjadi tantangan kita. 1, ya, namanya global. Katakan global. Saudara, tantangan gereja makin lama makin luas. Anda mau atau tidak, dulu orang mungkin jam 9 sudah tidur. Tapi sekarang jam 12 malam masih keluyuran di luar. Generasi saya, kalau papa saya melotot, saya sudah takut dan saya tahu apa yang diinginkan papa saya. Tapi sekarang kalau saya melotot, anak saya tanya, papa matanya kenapa? Nah gitu. Mau enggak mau saudara, ini tantangan kita udah beda.
Betul? Jadi Anda lihat LED itu dulu di nightclub. Sekarang enggak, saudara. Di gereja, semua sudah pakai teknologi yang hebat. Ayo coba jujur sama saya. Tolong yang bawa Alkitab, bentuknya buku, angkat tangan. Nah, lihat. Anda lihat, udah bukan zamannya lagi. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita pencet Alkitab kita gitu. Dulu kalau kita bertamu, paling pertanyaan kita, Pak, toiletnya di mana? Sekarang Anda bertamu, lain. Pak, password wifi-nya apa? Anak zaman sekarang, saudara, nggak takut nggak dikasih uang saku. Anak zaman sekarang takut kalau di grounded nggak boleh lihat iPad selama 1 minggu. Betul? Nah, saudara lihat, ini tantangan makin luas, saudara. Dan tidak jarang orang-orang memperlakukan pendeta pun kadang seperti paranormal. Pak, kalau saya buka usaha ini, kira-kira laris nggak ya? Tanya sama pendeta. Pak, kalau saya nikah dengan makhluk ini, kira-kira saya bahagia nggak, Pak? Bercanda. Oh iya kan, saudara? Dulu kita pikir kalau belum punya pacar, pengen punya pacar, ya kan? Lalu setelah punya pacar, pengen nikah. Habis nikah, pengen punya anak. Nggak sedikit yang sudah punya anak, pengen punya pacar lagi dan pengen bujang lagi. Ini menjadi tantangan, saudara. Ini global. Dan mestinya gini, gerejalah yang harus dituntut untuk menjadi jawaban. Yesus waktu khotbah ya, di hadapan 5.000 orang. Belum termasuk yang laki-laki, ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak maksud saya. Jadi menurut tafsiran 12.000 orang yang mereka begitu terpesona, mereka takjub melihat pengajaran Tuhan kita. Hebat. Yesus khotbah, orang bisa lupa makan. Sekarang saya khotbah kita ingat makan. Yesus khotbah tuh mereka bisa lupa pulang. Sampai petang. Anda masih ingat ceritanya? Murid-murid datang kepada Yesus, guru, suruh mereka pulang. Bangkrut panitia hari ini. Roti seharga 200 dinar, nggak cukup kasih mereka makan. Jadi kalau upah buruh 1 hari 1 dinar, gaji 200 hari, nggak cukup. No wonder 12.000 orang. Hebat ya? Hebatnya Tuhan kita begini, waktu mereka berkata, guru, suruh mereka pulang. Roti seharga 200 dinar, nggak cukup kasih mereka makan. Untung Tuhan nggak ngomong gini, oh bener ya kamu bangkrut ya, sekarang pulanglah kamu dengan damai sejahtera. Betul? Tidak, saudara. Tuhan bilang apa? Kamu yang harus memberi mereka makan. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang Anda tuntut. Oh gini, Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang cuma menuntut kita mengerti, menyembah Dia. Tidak, saudara. Dia juga berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang Dia tidak berjanji untuk mengabulkan semua yang kita inginkan. Tapi yang Dia garanti adalah apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Global. Kita menghadapi era yang semua serba berubah. Dan kalau kita nggak berubah, saudara, maka kita akan ketinggalan. Kalau ada kino, semua jadi kuno, katanya gitu kan. Yang kedua adalah gender. Katakan gender. Saya nggak tahu bagaimana sudah perhatian atau enggak tadi dengan pelayan yang ada di sini. Tidak hanya dimonopoli oleh satu gender saja, bukan? Pria dan wanita punya hak yang sama dan punya kesempatan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Ingat, cuma ada pria dan wanita. Selain itu nggak ada. Yo, harus jelas, saudara, harus jelas. Betul? Pesan akhir zaman ini mesti jelas. Jadi pria dan wanita, Anda dan saya, partner kita, ahli waris, pewaris kerajaan Allah bersama kita. Anda punya hak yang sama dan punya kesempatan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, lanjutannya adalah generasi. Sekali lagi katakan generasi. Nah, saudara, ini menjadi hal yang gak bisa kita tawar lagi. Prinsip yang penting tuh gini loh. 1, Anda tidak selalu muda. Udah, percayalah sama saya. Jangan percaya kalau ketemu orang lalu bilang gini, Pak kok tambah muda? Jangan percaya, itu pelecehan. Loh iya,
Saudara, Alkitab nggak pernah bicara panjang umur loh saudara. Alkitab bicara umur panjang. Panjang umur itu usia, itu bilangan. Tapi umur panjang adalah waktu untuk menikmati hari-hari yang Tuhan lalui. Kualitas hidup saudara. Semangat mungkin masih muda, betul. Tadi ada yang bilang, Pak Daniel awet muda. Itu masih betul. Saudara. Tapi kalau yang bilang, Pak kok tambah muda, keliru saudara. Tidak ada orang yang tambah muda setiap hari. Suka atau tidak, hal yang bisa kita pungkiri adalah Anda tidak selalu muda. Nah, perhatikan yang kedua. Sama Pak kayak saya Pak. Saya lahir tahun 71. Jadi selama 2 tahun ini saya tidak bisa menerima kenyataan. Saya harus pakai plus 1,5 sekarang. Saudara kita sadar bahwa begini. Saya suka olahraga juga, saudara. Saya menggembalakan banyak anak-anak muda. Saya bisa tenis tiap hari, bulu tangkis, main basket. Tapi saya sadar bahwa kita tidak selalu muda. Saya membuka 7 state di Amerika. Dan tugas saya adalah membuka tempat, melatih generasi penerus, dan saya melanjutkannya. 13 kali saya pindah-pindah. Ada yang memecahkan rekor di sini? Di atas saya? Saudara, yang pertama prinsip ini penting. Anda tidak selalu muda. Yang kedua ingat, anak kita tidak selalu kecil. Kalau Anda punya anak, dipeluk sesering mungkin dari sekarang. Sebelum ada waktunya udah gak bisa saudara peluk lagi. Loh, saya punya anak 1 ya. Dulu kalau saya mau pelayanan umur 3 tahun, nak, papa mau pelayanan 4 minggu. 4 minggu lagi maksud saya. 3 minggu saya bilang, Nadia, papa pelayanan 3 minggu lagi. 2 minggu lagi saya ingatkan, Nadia, papa pelayanan 2 minggu lagi. Seminggu kemudian, Nadia seminggu lagi. Sampai gini, Nadia besok papa pelayanan. Nangis kayak anak putus cinta. Papa kan udah bilang dari 4 minggu yang lalu sayang. Iya, but I cannot help it. Pernah gak sih dulu kamu punya papa, lalu kamu ditinggal, lalu kamu nangis? Nah, bayangkan. Sekarang lain, saudara. Saya pelayanan, anak saya nggak nangis, bapaknya yang nangis. Saya tanya, nggak kangen tak sama papa? Kangen, tapi aku nggak akan nangis kayak dulu lagi. Loh saudara, waktu berjalan cepat. Selama Anda punya kerabat, anak yang bisa Anda peluk dan Anda sayangi, sayangi sesering mungkin. Sebelum waktunya akan tiba, semuanya akan berjalan dengan begitu cepat. Singkat cerita, saudara, kita lanjutkan ya. Prinsip penting dari regenerasi, katakan regenerasi. Anda lihat sekarang ya, bagaimana pentingnya kita membangun sebuah generasi. Dalam sebuah pelayanan ataupun dalam sebuah pekerjaan, Anda pun sadar begini, oh ada masa di mana kita nggak bisa memaksakan diri lagi. Udah bukan masanya kita, Pak. Masanya kita adalah mempersiapkan generasi kita. Supaya Anda justru menjadi seorang pemimpin dan figur yang diteladani. Yesus hanya punya kesempatan 3,5 tahun untuk melakukan perkara-perkara hebat. Dia melahirkan 3.000 orang sampai di seluruh dunia, sampai hari ini. Bapak Ibu, kuasa Tuhan memang sama. Tapi cara kerja Tuhan selalu baru setiap hari. Betul? Metode dan karyanya selalu baru setiap hari. Prinsip yang pertama, cuma ada 4 kita harus selesai. Lanjut, mari kita lihat. Yang pertama, bisa ditayangkan? Prinsip yang pertama adalah prinsip keteladanan. Katakan keteladanan. Saudara, ini menjadi satu-satunya formula menurut saya loh ya, sorry. Menurut yang lain mungkin enggak. Tapi menurut saya, keteladanan adalah cara yang terbaik untuk kita bisa membangkitkan generasi. Mereka butuh figur, saudara. Keteladanan itu bukan mengajarkan pendidikan formal, bukan. Keteladanan adalah mengajarkan kehidupan sebagai inti dari kurikulum. Yesus pernah berkata begini, belajarlah kepadaku. Itu bukan pendidikan formal. Saya nggak berkata pendidikan formal nggak penting loh saya. Tapi dalam konteks keteladanan, Anda tidak sedang mengimpartasikan pendidikan. Anda nggak sedang tukar ijazah. Anda nggak sedang memfotokopi ijazah lalu menggandakannya. Nih, itu gampang. Cuman Rp1.000 kali. Tapi kehidupan, saudara,
Anda harus membagikannya dan mengimpartasikannya. Yesus berkata gini, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dia menjadikan dirinya sebagai kurikulum perkuliahan. Gini, tidak perlu menunggu untuk menjadi pribadi yang sempurna untuk menjadi teladan. Hanya Yesus pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Betul? Yang pertama gini, jangan menunggu jadi pribadi yang sempurna untuk menjadi figur. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Pak Arifin orang yang sempurna as a human being? Mungkin jawabannya tidak. Tapi apakah beliau sudah menjadi teladan dalam hidup saya? Definitely yes. Keteguhan, optimis, iya kan? Nggak pernah pesimis orangnya, iya kan? Orangnya selalu full vision. Saya pernah kena penyakit demam berdarah dan saya tergolek di rumah sakit kira-kira 7 hari. Saya pikir cuma 3 hari, nyaris frustasi saya. Karena saya pikir pendeta kalau sakit paling 3-4 hari lah. Tapi saya sadar hal yang keempat saya tak kunjung sembuh. Dan hari kelima saya nggak mau terima orang lagi. Saya udah malas ketemu orang. Saya mau istirahat dan berdoa. Saya telepon Pak Arifin. Begitu dia call saya, dia nggak langsung gini, kamu sakit apa? Pak, saya sudah 3 hari di rumah sakit. Oh, kasihan kamu ya anaknya. Gitu, nah. Kamu sakit apa, Chris? DB, Pak. Berapa trombositmu? 17.000. Waktu itu udah keluar darah dari mulut dan enggak apa-apa. Aku pernah 11.000. Yang dia impartasikan adalah kekuatan dan keyakinan dan keoptimisan dalam hidup. Jawabannya gitu, saudara. Apakah Pak Roni Daud Simeon pribadi yang sempurna dalam hidup saya? Jawabannya mungkin tidak. Tapi apakah dia memberikan keteladanan? Wow, jawabannya iya. Betul? Nah, sebab itu gini. Di keluarga kami, prinsip ini yang penting. Kalau ada fathership, selalu ada yang namanya sonship. Apa bagian seorang ayah menjadi figur buat kita? Apa bagian kita sebagai seorang anak? Meneladani papa kita. Betul, saudara? Jadi gini, dari pihak yang dimentori, dari pihak seorang mentor, jangan nunggu menjadi pribadi yang sempurna. Karena Pak, percayalah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dari segi kita, orang yang dimentori adalah jangan expect something beyond. Sesuatu yang sempurna, karena Anda nggak pernah ketemu. Percayalah, kalau ada satu persekutuan yang sempurna, jadi nggak sempurna karena kamu masuk di situ. Nah, saudara, ini prinsip ini penting. Sebab itu dia berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu. Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Betul? Yang kedua, tampilkan. Ya, yang kedua. Nah, berikutnya adalah prinsip pendampingan. Katakan pendampingan. Saudara, saya kira prinsip pendampingan adalah prinsip yang paling baik. Gini loh, hamba-hamba Tuhan, Anda dilarang oleh Tuhan untuk membawa umat mengidolakan saudara. Betul? Anda dilarang untuk membawa kemuliaan untuk dirimu sendiri. Kalau pakai bahasa ini, sorry nih. Anda dilarang menikahkan umat dengan dirimu. Anda harus menikahkan umat dengan pengantin yang sesungguhnya. Sebab itu saudara, seorang coaching yang baik, seorang coach yang baik, dia nggak perlu ikut dalam sebuah pertandingan. Nah, lihat pertandingan sepak bola, lalu pelatihnya ikut main, tak garansi rusak, saudara. Kenapa? Masanya lewat. Dia hanya perlu mendampingi. Betul, saudara? Nah, prinsip ini penting. Nah, pendampingan itu adalah metode yang paling baik untuk mendampingi, menemani anak-anak kita sekalipun ketika mereka menghadapi kegagalan. Bapak Ibu, tahun lalu saya merasa mungkin hampir saya nggak bisa kembali ke Amerika. Permohonan permanen residen kami ditolak dan kami banding. Lalu kemudian pada waktu yang ditentukan kami harus kembali ke Indonesia karena kita nggak boleh overstay di Amerika. Ya, beberapa orang datang, Pak, enggak apa-apa udah overstay, enggak lah. Hanya pencuri yang masuk tidak lewat pintu buat saya gitu. Jadi Tuhan nggak cuma ada di Amerika kan,
Tuhan ada di Indonesia dan dia ada di mana-mana tempat. Kan tidak terlalu penting di mana Anda ditempatkan. Yang paling penting adalah dengan siapa Anda berjalan dan ditempatkan. Betul saudara? Singkat cerita kami pulang dan 3 bulan setelah kami di Indonesia, tugas kami, kerjaan kami lihat status online terus. Bagaimana case kami. 3 bulan kami di Indonesia, singkat cerita, your case was denied. Dan kemudian saya panggil anak istri saya, anak saya nangis sebentar karena dia udah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa balik Amrik gitu kan. Saya tanya, Nadia di Indonesia aja, kenapa sih kamu suka Indonesia? Kenapa emangnya? Panas, internetnya pelan, nyamuknya banyak, dan bersandar, nggak bisa ngomong gitu. Nah, kami berdoa, 5 menit kemudian, Anda bisa bayangkan, kami buka online lagi, statusnya diganti, case kita di-review. Wah, itu kan ajaib kan. Allah sedang ingin mengajak bercanda kali dengan kita. Wah, semua WhatsApp masuk, SMS masuk, Pak. Pasti go lah. Dulu mantu saya juga begitu case-nya, tapi go. 2 jam kemudian, kasus kami ditolak kembali. Benar ya? Saya mau ceritakan gini loh. Prinsip pendampingan itu penting sekali. 9 bulan kami diajar Tuhan dengan nggak jelas ujung pangkalnya. Kami mau liburan nggak bisa, kos nggak bisa, sewa apartemen nggak bisa. Kan kita nggak tahu mau sampai kapan ini. Nah, anak saya yang mengalami perubahan yang sangat memprihatinkan. Sekolah online di Amerika, dari Amerika, Los Angeles jam 9 Pak. Di Jakarta jam 12 malam. Anaknya Batman, sekolah malam-malam. Kami pergi ke Melbourne, di California jam 9, di Melbourne jam 4. Waduh, udah jarang bangun jam 4 kan, kira-kira gitu. Singkat cerita, prestasi berantakan. Dan kita perlu mendampingi anak-anak kita, bukan ketika mereka pada masa-masa di atas. Mereka butuh support. Bahkan ketika dia dalam keadaan kebingungan sekalipun. Buat saya sih nilainya nggak penting. Hari ini sih semua A. Tapi buat saya itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana dia ngerti. Yang saya mau ceritakan gini. Kemarin tuh dia ikut interview. Ada 7 orang di interview. Kalau di sini itu masuk OSIS gitu loh. Ya. Ada 7 orang di interview, termasuk anak saya. Ditanya, siapa tokoh idolamu? Mengagetkan juga saudara. Bapak saya. Kaget ya. Wah kayaknya cuek-cuek gitu kok ngidolakan papanya. Dia tanya, kenapa kamu idolakan papamu? Wah papaku tuh pendeta. Temennya banyak, keluarganya banyak. Jadi kalau saya bilang, Nadia besok opa datang. Opa yang mana? Gitu saudara. Rumah kami sering jadi kunjungan para hamba Tuhan. Nadia minggu depan om datang. Om yang mana? Omnya banyak, opanya banyak. Lalu yang kedua saudara, dia dikasih pertanyaan. Maksudnya bagus sih. Kalau kamu masuk ke organisasi ini, kamu mempertahankan nilaimu nggak? Bisa nggak? Dia coba. I will try. Dan bayangkan, 7 orang yang diinterview. Cuman anak saya yang nggak masuk organisasi itu. Hanya karena seharusnya gini, bisa. Nah gitu loh. Nah masa-masa itu berat kan. Dan kita, Nadia, kita support kamu. Nggak apa-apa, nggak masuk. Masih ada tahun depan. Yang saudara, mendampingi adalah metode yang paling baik untuk kita bisa menemani anak-anak kita. Bahkan sekalipun kadang mereka harus menghadapi kegagalan. Setuju saudara? Oke, yang ketiga lanjut ya. Saya biasanya khotbah cuma 30 menit, jadi cepat saja. Nanti kita lihat. Yang ketiga, prinsip ini penting. Berikutnya adalah mendelegasikan atau mempercayakan. Saya baca singkatnya, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kamu dengar daripada kau, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, temukan Timotius dalam diri kita. Saudara, saya bersama keluarga Rock membuka perintisan pelayanan mulai dari Tampa, Florida. Dulu kita nggak tahu tuh kota Tampa di mana. Tempe saya tahu, Tampa saya nggak tahu. Sampai Cindy Jacob menubuatkan begini,
Amerika need you sama Pak Arifin ya. Kamu akan masuk lewat Tampa, Florida. Mengagetkan juga saudara. Biasanya orang masuk sebuah kota kan lewat pintu gerbang dong, ya kan. Lewat Golden Gate, ya kan. New York, Los Angeles gitu kan. Ini Tampa, bayangkan kan. Kita geografi saya jelek banget kan. Tampa, Florida kita nggak tahu. Sampai akhirnya begitu kita masuk Tampa. Beberapa bulan kemudian Cindy Jacob menubuatkan seperti kayak satu connect. Lain kalau Cindy Jacob dulu baru kita masuk. Ini kita masuk dulu baru Cindy Jacob. Lo bayangin. Itu namanya divine appointment. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara hebat. Saudara dengan baik-baik. Perkara kecil memang adalah sesuatu yang kecil. Ya, kita tidak layak untuk membesar-besarkannya. Tapi berarti anak muda, setia dalam perkara kecil adalah sesuatu yang besar dalam pemandangan Tuhan kita. Saya ulangi lagi. Perkara kecil adalah sesuatu yang kecil. Tapi setia dalam perkara kecil adalah sesuatu yang besar dalam pemandangan Tuhan kita. Sebab itu apa saja yang kita lakukan sekarang ini, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, saya ini orang gagap sejak saya kecil. Jadi saya ini nggak bisa ngomong kalau saya nggak dibentak dari belakang. Saya minder bertahun-tahun lamanya. Kalau ada 100 orang telepon sama saya. Yang bilang saya perempuan, 98 orang. Jadi kalau tanya dengan ibu siapa, nah padahal itu saya. Serius. Terakhir korbannya tuh Gokar. Jadi dia datang, loh bapak yang telepon, iya. Tadi kok kayaknya ibu-ibu gitu. Enggak apa-apa, kamu nomor 728 yang bilang gitu. Alat musik yang pertama kali saya bisa main, saya main harmonika. Dengan itu saya nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku. Lagu lama itu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki dan sebagainya. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Anda tahu dan saya doa, Tuhan, aku ini gak mungkin dong jadi hambamu, ngomong aja gak bisa. Tuhan menyembuhkan saya seperti membalik telapak tangannya. Agak kebablasan, rada cerewet sedikit sekarang. Yang dari Tuhan selalu ada bonusnya. 5G. Yang mau saya cerita adalah orang tua saya pada waktu sangat berat dan berkata, aduh kamu anak pertama laki-laki dalam keluarga. Mau makan apa? Aku bilang, bukankah manusia tidak hidup dari roti saja? Dari sayur mayur, rawon dan lain-lain. Singkat cerita, ibu saya harus masuk ruang operasi. Ada tumor di rahim yang harus diangkat. Tahun 92 di Rumah Sakit Anugerah Semarang. Dan hari itu ibu saya doa gini, Tuhan, kalau besok aku tidak jadi operasi, anakku tak izinkan melayani dan jadi pendeta. Hari Senin ibu saya masuk operasi dan tumor itu tidak pernah ada sampai hari ini. Saudara, Anda lihat. Begitu saya memulai perintisan, saya nggak cukup, saya tahu bahwa ada generasi-generasi yang saya lahirkan. Hari ini state yang ke-7. Dan di setiap state sudah ada generasi penerus yang jauh lebih baik daripada saya. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Ada 4 poin, saya ingin cepat, ada 5 mungkin. Ya, Anda lihat, yang keempat adalah prinsip fathering. Ini bukan cuma sekedar pelatihan, saudara. Ini yang Pak Arifin suka istilah ini, fathering. Fathering itu jabatan penggembalaan. Enggak ada ketua youth, enggak ada. Youth pastor yang ada. Karena kalau ketua itu jabatan administratif. Kalau ketemu ditanya tugas, beres atau enggak, disiplin atau enggak, bicaranya hukuman, ketertiban, itu membosankan. Tapi kalau fathering, Anda akan tanya gini, bagaimana kabarmu? Apa yang sedang kamu alami? Kesulitan apa yang bisa aku bantu? Itu pertanyaan seorang ayah. Mengerti maksud saya, saudara? Nah, dunia sedang butuh figur ini dalam hidup kita. Aduh, saudara percayalah. Gini loh, khotbah tidak mengubah orang. Perjumpaan kita dengan Yesus yang mengubah hidup kita. Udah, sejago-jagonya saudara kalau saya tanya gini, apa khotbahnya Pak Daniel kira-kira di minggu pertama bulan lalu atau bulan kedua? Sulit Anda akan mengingatnya. Sehebat apapun kita.
Manusia itu mudah mengingat yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Padahal yang tidak kelihatan memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada sesuatu yang kelihatan. Apa itu? Iman dan percaya kita kepadanya. Tampilkan yang pertama. Paling tidak ada 5 tugas. Singkat aja. 1. Acceptance. Artinya gini loh saudara. Sebagai seorang ayah, tugas kita adalah menerima kelebihan dan kelemahan anak-anak kita. Memaksimalkan potensi dari anak-anak kita. Setuju saudara? Anak saya tuh sekarang suka gambar. Kalau bapaknya tuh suka ngarang dulu. Dicolek yang ngomong itu bapaknya. Tapi anak suka gambar. Gambar yang itu loh. Jabrik-jabrik rambutnya, animasi, komik. Itu dia spend waktu untuk gambar. Sehari bisa 6 jam. Saya bilang sama istri saya. Anakmu nih suka gambar loh. Mau jadi apa dia besok? Tak tanya, Nadia kamu mau jadi apa besok? Aku mau jadi illustrator katanya. Dan saya bilang, saya ditegur istri saya. Sometimes teguran dari seorang partner, itu sangat luar biasa. Sayang kamu enggak boleh loh meremehkan anak-anak kita. Dia bisa, ada banyak orang-orang berprofesi apapun disertai Tuhan. Bapak Ibu dengan ini baik-baik. Berkat Tuhan tidak mengikuti profesi. Berkat Tuhan itu mengikuti pribadi. Jadi apapun profesimu, kalau pribadimu menyenangkan Tuhan, Allah tidak bisa menahan kebaikannya dicurahkan kepada kita. Yusuf itu masuk penjara 12 tahun. Katakan 12 tahun. Jangan bilang 12 tahun gak lama ya saudara. Sudah korban lagu kalau bilang 12 tahun gak lama. Cuman lagu yang bilang 1000 tahun gak lama. 12 tahun masuk penjara dengan kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Tapi tangan Tuhan tidak bisa berhenti, saudara, mengambilnya dan memuliakannya. Terimalah anak-anak saudara, termasuk dengan satu paket kelebihan dan kekurangannya. Maksimalkan potensi dari generasi kita. Yang kedua adalah approval, maksudnya gini loh, mengarahkan anak-anak, mengarah kepada support. Dan bukan cuma sekedar iya gitu, tapi support. Anak-anak kita butuh itu, saudara. Mereka butuh untuk diterima. Bahkan ketika mereka memasuki masa-masa yang sulit sekalipun. Anak kita akan bangga kalau mereka diterima. Tuntutan gak mengubah kita. Saya gak mungkin dong tuntut anak saya matematikanya nilainya A, wong papanya C. Iya kan? Gak fair dong. Saya bilang Nadia, 1C is okay. Tolong dong 1C aja. And then berikutnya 1C. Aku bilang Nadia, kalau bisa jangan 1C dong. 1B is okay. Anda lihat? Tuntutan gak pernah berhenti. Semester depan dia 1B. Lalu saya bilang Nadia, all S dong. Dia bilang, Papa kemarin bilang 1C is okay. Last semester you said 1B is okay. Now you say all A's. Anda lihat tuntutan tuh gak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Dan saya sadar bahwa saya gak fair. Saudara. Saya ujian matematika ngulang terus. Gimana saya tuntut anak saya untuk mendapatkan nilai E- atau A bahkan. Anda lihat. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Katakan kasih sayang. Nah saya pakai bahasa ini. Kasih sayang adalah sebuah vitamin yang paling besar pengaruhnya buat anak-anak kita. Ini perpaduan sempurna antara perhatian dan disiplin. Disiplin harus saudara. Punishment bukan. Betul? Ngerti maksud saya? Mengajari anak-anak kita itu harus, tapi hukuman itu bukan. Disiplin untuk anak-anak kita. Yesus mengajarkan itu buat kita. Nah saya mau poin yang keempat. Yang keempat itu gini loh. Saya kalau melayani di setiap kota ya saudara. Ya seneng sih, tapi hati saya tuh agak gimana kalau orang ketemu gini. Papa Kris apa kabar gitu. Atau saya jadikan Pak Kris jadi papa saya ya. Panggil Dedi, isu Dedi ini kan sudah menjadi isu. Ya kan, apalagi Anda kalau lihat gembala saudara yang hebat ini. Menebar pesona di mana-mana gitu. Nah, canda.
tampilannya luar biasa, ngomong keren ya kan. Lalu gini, mami gitu, mami Debbie gitu. Wajar mungkin dia akan dipanggil orang banyak gitu, betul kan? Papi Dedi atau Kak Daniel lah, gitu. Kak Debbie lah, apapun sebutannya lah. Betul? Di satu sisi saya senang gitu loh. Tapi di satu yang sisi gini loh. Sungguhkah generasi ini kehilangan figur ayah yang sesungguhnya? Saya suka istilah Pak Roni Daud Simeon. Gini loh. Seharusnya seorang ayah rohani, ayah jasmani itu menjadi ayah rohani juga. Jadi kalau ditanya siapa nama bapakmu? Roni. Siapa nama bapak rohanimu? Roni yang sama. Saya tidak menganggap Anda nggak harus bukan memperlakukan gembalamu seperti orang tuamu sendiri. Bukan, tapi maksud adalah gini loh. Seharusnya kan gini, orang tua jadi kehilangan sebuah kekuatan. Dan tidak jarang mereka ngomong sama pendetanya, Pak tolong dong nasihati anak saya. Ada masa-masa tertentu di mana Andalah yang harus bertanggung jawab akan apa yang sedang terjadi atas kehidupan ini. Saya kira Pak Daniel tahu persis bahwa gini loh, Tuhan menjanjikan kita global, hari esok yang penuh harapan. Tapi menjadi penulis itu pilihan saudara. Menjadi lawyer itu pilihan saudara. Menjadi dokter itu pilihan saudara. Menjadi pengusaha itu pilihan saudara. Betul? Hari esok yang penuh harapan. Tapi mesti ada sesuatu yang harus kita pilih. Nah isunya adalah gini, ada banyak generasi ini yang kehilangan figur ayah dalam dirinya. Menyerahkannya kepada pendeta itu yang paling gampang. Pak tolong nasihati anak saya. Saudara ada masa-masa di mana gini. Anda yang ambil tuh tanggung jawab. Jadi kalau saya tanya sama saya harusnya gini. Siapa nama bapakmu? Kris Mesak. Siapa nama bapak rohanimu? Kris Mesak yang sama. Amin. Itu challenge saudara buat kita. Betul? Yang terakhir adalah memberikan wewenang atau kewibawaan. Gini loh, tahu saat yang tepat kapan untuk Anda melakukan sebuah tindakan. Saya kira kita tidak perlu mengajari anak kita gini ya. Gini loh, pernah nggak Anda ketemu anakmu lalu panggil tetangganya bapak gitu kan mengagetkan saudara. Betul? Pernah ketemu tetangganya dipanggil bapak gitu pernah? Simple ya, simple. Kenapa? Orang tua memberi perhatian yang lebih daripada tetangganya. Yang tidak adil kan gini, kita paksa orang panggil kita bapak, tapi kita nggak pernah melakukan sebuah keteladanan sebagai seorang ayah dalam dirinya. Nggak adil dong saudara. Karena ayah bukan sebutan, ayah adalah sebuah figur. Mengerti maksud saya? Bukan pendidikan formal yang kita ajar. Dan saya kira rumah ini menjadi sebuah rumah di mana kita akan mengajarkan kehidupan. Bagaimana survive. Bukan cuma survive, bagaimana revive. Dan menjadi berkat buat sesama kita. Betul? Saya kira terlalu kecil rencana Tuhan kalau untuk Anda nikmati sendiri. Anda dipanggil bukan untuk survive saja. Anda dipanggil untuk revive. Dan menjadi berkat bagi generasi ini. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari.